Hai, Mike di sini. Baru-baru ini Asus ngeluarin sederet laptop entry level murah yang kelihatan sedikit berbeda dari laptop-laptop Asus entry level pada umumnya. Dan karena ini laptop murah, kemungkinan besar akan cocok bagi kalian mahasiswa dan pelajar yang lagi nyari laptop buat sekedar belajar jarak jauh dan ngerjain tugas. Salah satu yang masuk Indonesia ialah Asus E410. Satu fakta sebelum kita mulai review laptop ini. Asus E410, E210, dan E510 nggak masuk keluarga VivoBook. Jadi, bisa kita beranggapan kalau ini masuknya ke lineup Asus Essentials penerus seri netbook murah mereka zaman dulu. Nah, untungnya, E410 ini berukuran 14 inci layaknya laptop normal, karena mungkin nggak semua orang seneng E210 yang berukuran 11,6 inci. Well, kira-kira impresi apa ya yang orang lihat pas pertama kali lihat laptop ini? Jelas, kalau lihat punggungnya, pasti nggak ada satupun orang yang ngira ini laptop bikinan Asus. Sebenarnya sih ada ya tulisan Asus yang nyaru di tengah tekstur cetak unik ini, tapi itu kelihatan nyaru banget. Pastinya ini salah satu desain punggung paling unik dan elegan yang sejauh ini pernah kami lihat di sebuah laptop Asus. Padahal sebenarnya di luar tekstur punggung tersebut, ini basically adalah polimer biasa yang dikasih finishing polos warna biru tua yang dari sudut-sudut tertentu terlihat warna ungu. Dan simple banget tanpa logo Asus yang ngejreng. Sure, ini keren dan kekinian, namun sisa konstruksi dari E410 sebenarnya nothing special. Yang penting sih feel-nya nggak terasa terlalu lembek atau gimana untuk sebuah laptop merakyat. Hebatnya, sidik jari ternyata nggak begitu nempel di permukaan punggung tadi. Paling hati-hati aja karena biasanya finishing polos gini gampang kelihatan kalau sampai baret. Sebagai penerus langsung seri netbook Asus, tentu saja ini cukup ringan dan tipis untuk standar laptop 14 inci. Engsel layar ini nggak bisa dibuka satu tangan, tapi enaknya bisa dibuka sampai rebahan. Apakah bezel layar ini setipis laptop-laptop VivoBook terbaru? Tentu saja tidak. Masih muat logo Asus lumayan gede di bawah dan banyak ruang untuk webcam di atas. Dan karena ini laptop 4 jutaan, nggak bisa protes juga kalau kita cuma dikasih layar DN resolusi WXGA. Toh ya dengan resolusi kecil gini bisa meringankan beban CPU dan perpanjang daya tahan baterai. Konektivitas sih nggak muluk ya, ada slot micro SD dan USB 2.0 di kanan, lanjut charging port, HDMI, USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1, dan combo audio jack. Selanjutnya, apakah ini sebuah laptop yang jeroannya mentereng? Tentu saja tidak. Di sini kita harus puas dengan CPU Intel Celeron N4020 Dual Core Gemini Lake Refresh yang masih oke buat browsing dan ngetik-ngetik ringan, namun jangan harap bisa lancar ngejalanin game-game esports atau dipakai edit video. Andai aja Asus bisa masukin pakai Celeron N4120 yang udah quad-core, itu akan sedikit lebih baik. Tapi ya sudahlah, semoga ini bikin pelajar nggak jadi banyak main game dan lebih fokus belajarnya. Karena jeroan ini sebenarnya didesain untuk netbook 12 inci, nggak heran kalau ada banyak ruang kosong ketika dibuka. Yap, ternyata CPU 6W ini cuma modal passive cooling tanpa kipas dan ventilasi. Yang penting sih sejauh ini suhunya nggak pernah panas banget, terutama kalau kalian sekedar pakai laptop ini buat ngetik, baca-baca Wikipedia, dan buka Google Classroom. Hebatnya, di samping RAM onboard 4GB, kita dapat SSD NVMe Samsung 15GB yang tergolong besar dan oke banget jika kita bicara laptop 4 jutaan. Di segi input, ada beberapa lagi hal unik yang jarang kita temuin di sebuah laptop BPJS. Pertama, keyboardnya ini sejenis dengan keyboard VivoBook, lengkap pakai tombol enter yang kayak di Stabiloin. Feel-nya pun mirip dan hebatnya punya iluminasi 3 tingkat, plus lampu di tombol power, FN lock, dan caps lock. Ini boleh banget lah dicontoh sama merek sebelah yang agak pelit soal keyboard backlit. Oh ya, apa kalian lihat ada yang nggak normal dengan touchpad ini? Yes, di touchpadnya ada virtual numpad yang bisa dinyalain dengan ngeklik ujung kanan atas touchpad. Nah, bedanya sama virtual numpad di VivoBook dan ZenBook yang lebih mahal, ialah di sini nggak ada backlit, alias cuma dapat lampu indikator on-off, jadi ini tulisannya permanen. Useful buat gue sih nggak, tapi mungkin ada aja yang pakai fitur semacam ini. Kalau gue boleh milih, mending kasih sensor fingerprint aja. Meanwhile, daya tahan baterai nggak perlu diragukan. Berhubung ini pakai Celeron, resolusi kecil dan SSD, nggak heran kalau E410 bisa bertahan sekitar 10 jam penggunaan ringan. Misal buat nonton YouTube. Nggak perlu panik lah kalau casan sampai ketinggalan di rumah.
Paling yang kurang di sini itu speaker. Suaranya sangat basic dan juga kecil volumenya. So, apakah Asus E40 salah satu pilihan terbaik bagi kalian yang punya budget 4 jutaan? Tergantung. Menurut kami, kalau kalian cuma ngetik tugas dan browsing-browsing doang dan sesekali nonton anime, ini adalah laptop yang fiturnya lumayan lengkap, praktis, dan kelihatan sangat fashionable. Cuma ya, kalau mau dipakai main game juga, mending beli yang udah Pentium atau Athlon sekalian demi performa lebih baik. Jika kalian nggak peduli sama desain kece atau keyboard backlit. Itu aja sih. Yang pasti kita seneng ngeliat Asus berusaha cukup keras untuk bikin laptop-laptop murah, tapi nggak kelihatan bosenin atau katro gitu. Semoga bisa jadi contoh yang bisa diikuti merek-merek lain. Please like dan share video ini kalau berkenan. Semoga kalian semua sehat terus. And as always, stay safe.